Ya. Oke ya. Oke teman-teman, yuk Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ini ya, selamat pagi, salam sejahtera, selamat merayakan tahun Hijriah ya. Jadi saya pagi ini yuk ngobrolin judulnya, covernya gitu. Jadi dari cover ini saja itu kita udah bisa membahas ya. Jadi dari covernya ini, saja itu kita harus dapat pesannya. Apa sih pesan dari cover ini? Ini adalah cover yang sangat kuat ya. Judul yang sangat kuat. Sebuah afirmasi, sebuah afirmasi tauhid, inilah aku. Jadi cover ini menentang ya, istilahnya itu menentang sikap kepura-puraan, sikap ewu pakewu gitu ya, istilahnya mendobrak sifat pasif kita menjadi inilah. Itu kan semacam penegasan ya, penegasan akan eksistensi, inilah aku gitu. Jadi kadang-kadang itu dalam kehidupan sosial, dalam kehidupan masyarakat kita itu malu-malu kucing, menyembunyikan kepalsuan itu, menyembunyikan atau kemudian bukan menyembunyikan, berkompromi. Yang banyak itu berkompromi dengan kepalsuan gitu loh. Jadi ada budaya kita yang istilahnya kompromi dengan kepalsuan. Solusinya adalah solusi untuk melampaui kompromi dengan kepalsuan ini kan, atau yang pasif ini kan ciri dari jiwa yang lemah. Ya, maka judul buku ini sudah mengafirmasi pentingnya keberanian untuk mengatakan inilah aku. Tentu saja dalam perspektif spiritual science itu inilah aku yang otentik, seperti itu. Oke, kita lanjut ke ini, ke yang nomor satu. Jadi covernya ini mendobrak kepura-puraan gitu. Oke ya, kita masuk di bincang-bincang yang ke. Jadi cover tadi itu judul inilah aku. Inilah aku. Ini sebenarnya penegasan dari penolakan kepada yang semu. Penolakan kepada dominasi dunia yang semu, ya toh? Jadi inilah aku, maksudnya itu adalah sebuah penegasan secara spiritual yang menolak, yang melepaskan keterikatan kepada yang semu. Tentu saja yang semu itu adalah alam materi. Alam materi. Oh. Ya, dah. Kalau ini aja lah, kalau gitu aduh kayaknya juga. Mau ketemuan sama Mia sebentar di Azizi sini. Coba di mute dulu kali, di mute dulu ya, biar enggak ini.
Iya, jadi inilah aku ini adalah sebuah pernyataan untuk melepaskan diri dari dominasi alam materi yang sifatnya semu. Gitu. Tanpa kita berani mengatakan ini, maka kita akan diri kita akan terus-menerus dikuasai, lalu ditawan, lalu dibegal sama kebendaan. Dijajah oleh kebendaan. Maka judulnya inilah aku. Ditawan. Selama ini kan masyarakat kita tidak akan berani mengatakan inilah aku. Tapi inilah apa? Lawan dari aku itu apa? Apa kira-kira? Kamu. Bukan kamu. Lawan dari aku itu masyarakat kita mengafirmasi apa gitu. Ya, artinya masyarakat kita itu kan alam pengalaman spiritualnya itu selalu memperlihatkan. Iya, jadi dia kalau dalam bahasa Inggris kan here I am toh. I. Kalau ini kan dia it. Kalau dalam bahasa Inggris itu I, ininya it artinya benda. Ya toh. Inilah pangkatku. Itu kan kebendaan tuh. Iya, jadi selama ini kan masyarakat itu selalu mengafirmasi inilah pangkatku. Inilah titelku. Inilah apa? Status sosialku dalam bahasa Inggris itu ya it. Kita di Indonesia kan enggak ada istilah itu gitu. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ya berarti inilah it. Masyarakat mengafirmasi itu setiap hari lewat dan itu dikuatkan terus-menerus oleh industri. Jadi kalau kamu nggak pakai tas kalau kamu nggak pakai tas merek ini, kamu itu bukan siapa-siapa. Kamu itu hanya remahan rengginang di Kalengkongguan yang 10 tahun yang lalu. Artinya kamu bukan siapa-siapa. Gitu. Jadi ciri dunia materi itu kita terburu kita itu ciri dunia materi itu kita lemah dikuasai oleh dunia eksternal, dikuasai oleh industri, dikuasai. Jadi eksistensi diri kita itu adalah hasil belas kasihan pemberian. Eksistensi diri kita adalah hasil dari pemberian. Pemberian yang transaksional aslinya, ya, tidak cuma-cuma tidak cuma-cuma eksistensi sosial itu. Kamu mesti ada harga yang harus kamu tebus. Jadi ibaratnya itu kita jadi tumbal, harus ada sajen yang perlu kita istilahnya itu semacam upeti. Ya, atau upeti yang harus kita serahkan ke pemberi eksistensi itu. Dan itulah bisnis. Tapi ini kita ngomong bukan berarti anti bisnis, tidak. Kita ngomong ini dalam perspektif eksistensi, bukan sebagai fenomena sosial, artinya peradaban, ya. Jadi jangan salah ditangkap bahwa saya ngomong bisnis ini bisnis dalam perspektif peradaban, tidak. Tapi bisnis ini dalam perspektif eksistensi. Tentu saja bisnis sebagai sebagai unsur peradaban itu sangat membantu kehidupan kita di dunia. Ya, tempat kita untuk menyalurkan kreativitas, tempat untuk kita memajang hasil manifestasi keilahian kita, ya.
Tetapi yang tidak baik itu adalah eksistensi kita dikuasai oleh bisnis. Maka katakan, inilah aku. Aku dalam pengertian aku besar, aku yang spiritual, bukan it yang kemudian di aku. Ya, jadi akhirnya kita dapat nih, inilah aku, bukan inilah yang saya aku, ya kan gitu. Jadi inilah aku, lawannya inilah yang saya aku. Ya dah. Jadi kita dapat bahasa. Nanti kita bisa perbincangkan ini lebih dalam. Ya dah. Paling enggak kita bisa mendistingsi dulu judulnya itu inilah aku. Lalu apa namanya? Lawannya apa? Lawannya adalah inilah yang saya aku gitu. Yang saya akui. Yang apa ya? Ini harus kita selesaikan dulu nih perbincangannya di tingkat makna. Inilah aku. Lawannya inilah apa? Inilah yang diakui. Artinya, tapi ini masih kurang tegas. Ya. Inilah yang diakui, tak gitu aja dulu, biar nggak hilang maknanya. Inilah aku, sebuah afirmasi spiritual, menjadi ini lawannya itu adalah inilah yang diakui sosial. Ya, paling enggak kita bisa memahaminya seperti itu untuk judul gitu. Seperti itu. Saya kira clear ya teman-teman ya untuk judul itu. Jadi kita bisa buat juga inilah aku atau inilah pengakuan sosial gitu kan. Inilah pengakuan sosial. Itu bisa begitu. Sebagai oposisi dari inilah aku gitu. Ya, ada. Oke, sekarang kita masuk ke bincang yang nomor 1 ini. Paling enggak judul kita udah selesaikan. Sehingga kemudian tuh kita apa namanya bisa melihat, bisa menghitung. Sehari kita mengikrarkan syahadat ini berapa kali? Sehari kita mengikrarkan syahadat ini, syahadat sosial ini berapa kali? Ini syahadat tauhid, ya toh? Ini syahadat anti tauhid. Inilah pengakuan sosial. Ya, itu syahadat anti tauhid namanya. Saya kita bilang begitu. Inilah aku artinya sebagai tauhid, dan inilah pengakuan sosial gitu. Itu anti tauhid. Itu artinya ini syahadat dari dualitas. Ya toh? Ini syahadat non dualitas gitu. Tauhid itu kan artinya non dualitas. Seperti itu. Sekarang kita ngomongin knowledge. Ya toh? Knowledge gitu. Jadi knowledge yang di sini itu dibedakan ya. Dibedakan antara knowledge yang hasil intelijensi dan knowledge yang basisnya consciousness. Ini dibedain. Knowledge yang hasilnya intelijensi itu menghasilkan kepintaran, kecerdasan ya.
Sementara knowledge yang hasil dari consciousness itu melahirkan kebijaksanaan. Ya, kan? Nah, ini mungkin yang perlu kita akan bedah, gitu ya. Kecerdasan dan kebijaksanaan. Dan sebaiknya kita tidak memversuskan antara kecerdasan dan kebijaksanaan ini. Ya, tidak perlu diversuskan. Karena memang ini sesuatu yang beda dimensi. Tentu saja yang perlu kita tanyakan bukan mana yang benar, mana yang salah dari keduanya ini. Tetapi kalau kita mengikuti nurani kita, maka tidak akan mempertanyakan kalau gitu mana yang benar dan salah dong, tapi kita akan bertanya apa manfaatnya. Ya, toh? Apa manfaatnya? Bukan benar atau salah, tetapi kemanfaatannya apa? Agama, ya, agama tuh seperti itu. Jadi ilmu-ilmu agama tuh dia pragmatis karena selalu ditanyakan manfaatnya apa gitu. Bukan hanya sebatas ini benar atau salah. Itu adalah benar salah itu dalam pengertian intelijensi itu kan hasil kalkulasi nalar, ya. Jadi harap diingat bahwa kecerdasan dan kebijaksanaan ini tidak boleh diversuskan. Jadi kan kalau di masyarakat kita memversuskan itu, ya, nggak perlu cerdas. Kecerdasan itu nggak dibawa mati kok. Ya iya, nggak dibawa mati, tapi bikin kufur di dunia, nggak pintar akhirnya. Jadi kecerdasan ini digunakan untuk manfaatnya apa? Ini untuk berhubungan dengan benda-benda. Kalau berhubungan dengan benda-benda, itu gunakan kecerdasan. Karena kenapa? Dunia materi itu memikat kita. Lewat apa? Lewat kesenangan. Ya, toh? Jadi, benda-benda ini, benda ya, alat-alat, menawan jiwa kita, ditawan oleh jiwa kita dengan kesenangan. Maka apa? Untuk melampaui kesenangan itu kita mesti punya kecerdasan. Ya, toh? Jadi untuk membebaskan diri dari dunia materi, untuk membebaskan keterikatan emosional kita dari hiasan benda-benda materi ini, itu pakai kecerdasan biar kita nggak dibodoh-bodohin sama games, ya, biar kita nggak bodoh. Jadi kecerdasan itu penting, dia digunakan untuk berhubungan dengan dunia eksternal, ya, kecerdasan itu untuk perlengkapan untuk menghadapi dunia eksternal. Biar kenapa? Biar nggak konyol, biar nggak mati konyol ketika hidup di dunia eksternal gitu. Itu. Lalu consciousness itu apa? Consciousness itu diperlukan untuk berhubungan dengan diri kita, ya, seperti itu, berhubungan dengan diri kita. Untuk mengenal diri kita nggak bisa pakai intelijensi. Intelijensi itu hanya digunakan untuk memahami diri kita secara sosial.
Ya, toh? Itu. Jadi itu penting ya. Seperti itu gitu. Ayo teman-teman diskusi dulu di situ dulu. Oke teman-teman, selamat datang Kak Din, Kang Abid, Mbak Vita, Yang Nuni, Lukman, Pak Nur, Mbak Putri, Pak Subhan. Gimana kabarnya Pak Subhan? Pak Zudi. Siap, baik, alhamdulillah. Dek. Ya. Mbak Yum, ada Taipei belum bisa dengar nih. Audionya masih belum nyambung. Pelajaran apa yang bisa kita petik di pagi hari ini? Ya, pentingnya eksistensi ya. Here I am itu kan penegasan. Ya, selamat datang Mbak Desi. Boleh sharing? Ayo. Dek. Ya, siap. Loh, Masuk. bukan boleh sharing, wajib sharing. Wajib. Jangan takut-takut gitu loh. Jadi menarik juga nih yang tadi diskusi sama Bang Aswar bahwa aku gitu ya. Jadi memang kebanyakan kita setiap harinya gitu ya. Banyak memandang atau menjalankan dunia dualitas atau eksternal. Jadi buku ini baru segini, menarik banget nih. Dan kebetulan, bukan kebetulan ya, memang saya sangat suka sebenarnya dengan dunia non-duality atau kalau di Islam itu tasawufnya ya. Memang dari dulu memang kecintaan saya salah satu itulah sejak dulu. Nah ini menarik sekali gitu. Sehingga walaupun kita belajar, kadang-kadang kita tuh masih tertarik dengan dunia dualitas gitu. Nah ini benar-benar penegasan yang tadi bilang, syahadat kita setiap hari lah secara ininya, sehingga kita sudah pagi-pagi sudah sadar bahwa kita itu adalah aku yang besar tadi gitu, sehingga dalam pelaksanaan setiap hari kita sadar gitu ya bahwa aku yang benar itu adalah aku yang besar itu, sehingga tidak tertarik dalam dunia-dunia eksternal yang selama ini kita yakini adalah itu yang benar gitu ya. Nah jadi ini saya sangat mendukung dengan bincang pagi gitu ya, hampir setiap hari ini. Dan apalagi materinya, waduh sangat-sangat menarik sih kalau menurut saya. Jadi kira-kira itu sih, jadi kita menyadarkan kembali atau kembali lagi bahwa aku yang besar loh, yang benar itu. Aku yang besar yang menjalani dunia bukan karena eksternal atau dunia dualitas. Banyak kan seperti itu ya. Jadi kita kembali ke penyadaran lagi gitu. Dengan Here I Am. Ya gitu, kira-kira. Thank you. Ya, thank you Pak Subhan. Memang obrolan kita itu santai tapi mendalam ya. Ya sesuai dengan tema, ini kan bulan Hijriah. Nah, waktunya kita kembali memperbaiki hijrah kita. Ya. Jadi memang dunia sosial itu bukan dunia kompromi. Ya, dan di dalam tauhid itu nggak bisa kompromi, tidak bisa dikompromikan tuh alam kan non-dualitas, dia jelas gitu, yang hak dan batil tuh nggak bisa dikompromi. Nah masyarakat kita itu cenderung kompromis, bahkan saking kebablasannya tidak mengerti mana batas yang bisa dikompromikan, mana batas yang tidak boleh dikompromikan sama sekali. Ya, non-dualitas itu kan nggak boleh kompromi. Dia bukan kompromi, dia adalah apa? Dia konfirmasi. Ya, itu. Ya, seperti itu. Jadi, kalau di sosial, ya bolehlah kompromi, tetapi diingat bahwa inilah aku, gitu. Jadi kemudian,
kita tidak memanfaatkan alam kompromi ini dengan kelicikan gitu. Nyata. Kompromi yang ijab kabul itu kan artinya kompromi itu. Ya, ijab kabul itu kan artinya kompromi itu. Tapi kalau syahadat itu bukan ijab kabul itu. Ya, kalau jadi kita harus membedakan mana dimensi yang harus ada ijab kabulnya, mana dimensi yang syahadah. Kan agama kan jelas itu. Ya, kalau sosial itu wajib ijab kabul. Tapi kalau persaksian itu bukan ijab kabul. Karena itu soal keberadaan diri kita gitu loh. Oke, itu yang mau saya katakan tadi pada judul gitu. Jadi inilah aku, inilah alam yang tidak boleh ada kompromi di situ, yang tidak boleh ijab kabul, yang tidak boleh transaksional di situ tuh. Ya, toh? Sementara dimensi eksternal itu penuh dengan ya hukumnya dia ijab kabul, kompromi, ya toh, transaksional gitu. Dan itu memang makanya dalam agama jual beli itu disahkan karena itu ciri makhluk sosial kita gitu. Ya. Termasuk nikah, Bang ya. Jadi jangan sampai nilai-nilai sosial ya, jadi ada muamalah gitu kan. Itu alam ijab kabul, selama ijab kabul terjadi itu sah saja ya. Kan gitu. Oke, lanjut diskusi dulu. Ini pancing-pancing terus. Ya, pancing-pancing dulu. Ayo, siapa nih? Yang Nuni, Budila. Silakan langsung ditekan mic aja yang mau sharing-sharing ya. Kita santai aja. Kang Abid, Pak Wiwin. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat tahun baru. Selamat pagi, Pak Nur. Silakan, Pak Nur. Ono iyo nyambung yo, Kak. Halo. Ya, halo, silakan. Ya, kebetulan saya guru SD di terus nyambi jadi terapis-terapisan lah ya. Oh, guru ya. SD di mana, Pak? Di mana? Di Jakarta, Pak Ade. Alhamdulillah. Ya. Iya, tapi ganjen sama kebudayaan dan kesadaran diri. Udah kenal Bang As udah 5 tahunan, terus ketika saya kenalkan konsep aku maha aku, kesadaran diri yang renyah kepada anak umur 6 sampai 8 tahun di kelas rendah, itu memang fitrah-fitrah yang akan mudah timbul, yang akan mudah tersibak ya. Artinya di umur itu kan ada anak-anak yang katakanlah masih sangat-sangat polos, walaupun saya mengajar di kelas tinggi, tapi kadang mengamati di kelas rendah dan mempraktekkan kesadaran diri di kelas maupun di pembiasaan di pagi hari atau Senin pagi biasanya ya. Artinya ada signifikan yang bisa dimanfaatkan Bapak Ibu orang tua terhadap anak kandungnya atau ada pendidik juga di sini. Itu saja mungkin sharingnya Bang Ade, Bang Aswa, terima kasih ilmunya. Ya, terima kasih Pak Nur. Menarik kalau dunia anak itu ya, dunia spontanitas, apa adanya, tanpa topeng ya. Ya memang perlu banget kita bermain-main sama anak-anak itu. Kalau bagi saya sendiri ya itu refresh ya. Ya, kesadaran diri, kalau saya sih gampang tertrigger gitu masuk ke fase dalamnya itu, ketika melihat gerak-geriknya itu akan mudah tertrigger masuk. Ya. Kesadaran. Menarik. Silakan teman-teman. Hari Sabtu besok ada ini Bang ya, mentoring TLOC ya? Tetap kita bikin. Oh, mungkin okay. Waktunya di jam 6. Jam 6 tetap kita bikin. pagi ya?
Oke. Ya. Ya, sebetulnya bincang-bincang seperti ini tuh menjadi seperti kebutuhan gitu. Bener Ya nggak sih? ini gerakan sosial, gerakan masyarakat yang paham batas. Nah, Ya kan? ya. Iya, gerakan masyarakat paham batas. Mana batas kompromi, mana wilayah muamalah, ya toh? Mana wilayah Penegasan, ibadah penyaksian. muamalah sama ibadah yang langsung Betul. gitu loh. Yang tidak boleh kemudian berkompromi di wilayah langsung itu. Kalau muamalah itu kan ya wilayah kompromi. Transaksi ya, transaksional. Iya. Kompromi ijab kabul itu kan transaksional, ijab kabul itu kan. Iya, ya. Ya. Iya, ya. Bagus. Di Islam itu kan jelas dia. Ketika kita mau sholat itu wilayah kompromis itu yang masuk lewat panca indera kita kan disucikan dulu. Biar kemudian tuh pas sholat nggak ingat tawar menawar gitu. Tuh, pas Iya. Halo Bang, suaranya kok hilang ya? sedekah nggak ingat tawar menawar. Ya Allah, ibadah ke Allah itu masih membawa itu kan tidak batas. Iya. Itu kan perbincangan kalau kita ikutin kajian-kajian Cak Nun Maiyah. Cak Nun itu kan sebenarnya mengkritik misalnya praktek-praktek sedekah yang kok jadi sedekah itu dimaknai dalam logika transaksional gitu loh. Itu kan tempatnya di sosial gitu loh. Itu kan yang kalau saya ikut ceramah-ceramah Cak Nun di YouTube, beliau ya suka sering atau pernah lah mengkritisi hal praktek semacam itu. Jadi dengan Tuhan itu adalah basisnya cinta. Cinta itu apa sih artinya? Keterhubungan, connecting. Sholat itu kan gitu. Jadi dengan Allah itu basisnya cinta, bukan basisnya intelijensi. Intelijensi pasti menghasilkan transaksi gitu loh. Jadi akidah cinta itu akidah tauhid, keterhubungan dengan kesadaran non-duality. Di sana tidak ada lagi tawar-menawar, mau tawar siapa, semuanya adalah dirimu sendiri gitu loh. Jadi kita kan di kelas di grup kita di PCI itu 500 itu kan LOC 500 itu kan diri kita yang lain. Jadi mau tawar-menawar ke siapa? Tidak ada orang lain gitu kan. Itu mungkin ya dipancing-pancing lagi lah. Yang menyatu ya. Ini ada pertanyaan nih Bang. Misal ada suami yang tidak mengerti kewajibannya mencari nafkah untuk keluarga, apa juga harus ada penegasan? Gimana nih? Saya belum. Nah, itu sebetulnya. Itu langsung pergi ke ini. Kumpulin keluarga, lalu kemudian pertanggungjawaban pertanggungjawaban pas nikah itu kan dia akan suami itu kan itu selesaikan kekeluargaan aja. Ya. Karena kan pas nikah itu kan suami mengambil tanggung jawab itu. Jadi kalau misalnya begitu dibawa lagi ke walinya, ya kan begitu. Hubungi wali, ini kok, ya kan? Mungkin juga udah dibawa ke sana terus masih tetap bandel gitu ya Bang? Banyak problematika sosial kayak gitu ya? Nah, itu kan nggak tahu batas. Gitu. Nggak tahu batas dia. Aduh, malu-maluin aja. Persoalannya itu nggak tahu batas. Melampaui batas. Ya, wong tanggung jawabnya kok nggak dipenuhi itu kan melampaui batas. Ya, dan itu kita nggak ini tidak ke situ ya, konsultasi keluarga sakinah nanti ke Mas Jamim mungkin. Ya, nanti keluarga Mas Amim, bahagia dia ya. Mas Amim atau Bu Ami. Saya atau yang Nuni. Ya. Di sini saya kita lebih banyak diskusi ke perspektif filosofis saja. Ya. Yang praktis-praktis kayak tadi itu cari yang ahlinya.
kita menginternalisasi perjalanan ke dalam, gitu kan? Ya. Oke, teman-teman, ada lagi ini menarik Ya sekali mungkin ya. suaminya diajak kalau ikut diskusi filosofis gitu. Oh iya, iya. Kalaupun belum bisa, kita bisa menghadirkan niat juga untuk semua keluarga yang ingin kita hadirkan ya. Laporkan ke walinya. Hmm. Ini ada. Laporkan ke Ya, ya. walinya. Oke, Bang. Kalau Terima walinya kasih. menyerah, laporkan ke ulil amri. Kan begitu. Iya. Sosial itu kan begitu. Laporkan ke KUA. Ya kan begitu. Kalau pertama kan ke walinya dulu toh. Ini soalnya kan berarti kasusnya ini berarti apa? Istilahnya kalau di proyek itu apa namanya? Mangkir. Gagal Wan apa? Gagal prestasi. tunai awan prestasi berarti kan statusnya. Itu kalau awan prestasi kan dibawa ke pengadilan perdata. Perdata. Ya, ya. Bagaimana, ini ada pertanyaan menarik nih dari Mas Agus Riki. Bagaimana posisi aku agar selalu konsisten dalam ketauhidan? Konsisten itu kan sebenarnya apa? Konsistensi itu kan sebenarnya sudah operasional tadi itu. Itu kan berarti sudah fase operasional. Sebelum membahas operasional itu kan dikontrol oleh paradigmanya ya. Jadi paradigma itu mengontrol menjadi rujukan dari operasional. Jadi mesti paradigmanya diperbaiki. Paradigma tauhidnya diperbaiki gitu. Jadi bagaimana itu dijawab dengan filosofis. Jadi kan pertanyaan yang ini kan bukan tidak bisa kita misalnya menjawab pertanyaan bagaimana itu dengan jawaban praktis. Itu kan akhirnya menjadi tidak filosofis. Ya, 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 ya. Filosofis. Why? Ya, ada? Ya. Ya, masyarakat kita itu kalau bertanya bagaimana, dia How? menginginkan yang praktis. Praktis. How? Ya. Ya, ada? Nah, Jadi, ini cara jadi mohon bertanya dibedakan pun, antara cara bertanya itu mengekspresikan tingkat kepahaman juga ya. Tapi teman-teman bertanya apa aja iya. boleh ya. Jangan merasa dibatasi. Jangan merasa tertekan untuk tidak bertanya. Apa aja boleh bertanya. Dari situ kita akan melihat cermin diri kita itu sampai mana. Gitu. Begitu. Jadi kalau bagaimana itu ya pasti belajar filosofis, tapi kalau how itu belajar teknis. Kalau filosofis pertanyaannya why ya, Bang ya? Why? Why, what? Ya, ada. Kalau how itu ya ada kayak teknis. Kalau misal pertanyaannya gini ya, saya penasaran nih teman-teman join atau hadir ikut bincang-bincang ini apa ini ya? Apa yang mendorong untuk hadir itu apa? Saya penasaran ya. Oke, ini bagus nih ada istilah kopas menjadi budaya. Ini kita bahas besok nih. Jadi kopas ini sebenarnya anti tauhid nih. Ya, ada? Oke, menarik nih Mbak Vita ya. Kita bahas besok budaya kopas ini sebenarnya budaya kepura-puraan, ya toh? Budaya kepalsuan gitu, budaya kepura-puraan. Oke, kita bahas besok ini kopas. Ayo yang lain, Kang Anwar mana Kang Anwar? Kang Anwar lagi di lapak kali Bang. Katanya mau sharing tadi. Iya. Kang Abid, selamat datang yang baru hadir. Ya.
Ada lagi siapa di sana? Mas Ade. Ya, silakan Sorry Pak ya. Subhan. Jadi kalau ya saya belum baca bukunya, jadi lihat judulnya aja. IM itu sepertinya bahwa kita kembali ke fitrah diri kita, bahwa yang selama ini syahadat cuman sebagai, menurut saya sih, pada ya mungkin sebagian ya, sebagai cuman simbol atau sebagai muslim, simbol muslim aja. Padahal kalau menurut saya adalah syahadat itu adalah sebagai apa ya, penegasan atau bahwa ini syahadat saya. Jadi here I am ini merujuk atau menunjuk ya ke diri lagi, istilah kalau kita mau masang tiang ya, ditegakkan lagi gitu ya, syahadatnya untuk kita jalan di dunia ini ya. Akhirnya kan menjadi rahmatul lil alamin, yang apa, bermanfaat bagi alam atau manusia gitu. Nah, jadi syahadat yang selama ini cuma sebagai simbol ya, kita kembali lagi dengan bahwa syahadat inilah sebagai tiang diri kita untuk menjalankan di dunia. Jadi hira ayam ini sangat-sangat, menurut saya sangat menarik ya. Dapat kita, jadi setiap hari kita setiap pagi menegaskan syahadat kita gitu ya. Jadi bukan sekadar bacaan lagi, bukan sebagai simbol. Seperti itu Mas Ade. Ya, bagus. Penegasan dalam bahasa Inggris apa ya? Afim ya? Afirmasi. Ya, Pak Subhan. Iya, kalau itu penegasan seperti itu ya. Kalau istilah orang Tapi Banjarmasin kalau gimana, Mas? ya, dalam bahasa Inggris syahadah tetap syahadah. Kayaknya sih kalau dalam bahasa Inggris syahadah ya tetap syahadah gitu, karena bukan ini ya. Dia tetap harus dalam versi aslinya. Iya. Belum bisa menampung makna yang ada di syahadah ya. Iya, bukan afirmasi dia. Syahadah itu sebenarnya kan, syahadah itu apa sih? Syahadah itu kan alam non-duality. Pengalaman non-duality gitu. Jadi apa yang menghalangi orang, yang menghambat orang untuk sampai di alam syahadah itu adalah kepura-puraan, ketidakjelasan batas. Nanti kita bahas besok itu budaya kopas, budaya kepura-puraan itu. Bagus nih, budaya kopas. Jadi kan iman itu kan, kalau kita merujuk ke kajiannya Mas Toha, iman itu kan amanu wa amilu sholihat. Ya, ada inovasi. Lalu sekarang itu amalnya amal kopas, amal yang pura-pura. Kan gitu tuh. Amal itu pantas-pantasan. Anak-anak sudah dimatikan. Iya. Kira kangelan setuju. Arek maneh konco-koncoku. Sudah mati nalari ke awal. Banyak kan dijejalin informasi. Oke ya, jadi ini deh, saya tambahin dikit. 3 menit terakhir penutup mungkin ya. Siap. Yang ini tadi, yang nomor satu tadi, yang kalam nomor 1. Saya ingat. Kalam yang nomor 1 tampilin, Ustaz. Jadi apa sih yang kita akan simpulkan ini? Orang yang berpengetahuan itu yang seperti cirinya seperti apa? Indikasi orang yang disebut berpengetahuan. Jadi kalau teman-teman ikut kuliah-kuliah di komunitas kita, itu kan ada data, ada informasi, ada pengetahuan, ada ilmu. Jadi pengetahuan itu apa? Pengetahuan itu adalah orang yang berpengetahuan itu orang yang bisa membedakan. Jadi orang yang disebut orang
berpengetahuan itu adalah orang yang mengerti kegunaan informasi. Jadi orang yang berpengetahuan itu orang yang mengerti kebermanfaatan informasi. Itu yang disebut orang yang berpengetahuan. Orang yang berpengetahuan ini dalam mungkin Imam Ghazali ya, tergolong orang yang mengerti kalau dia mengerti. Tinggi derajatnya ini. Orang yang berpengetahuan itu adalah orang yang paham kalau dia paham. Tahu kalau dia tahu. Itu gimana tuh kalau bahasa Arabnya tuh? Nah, itu tingkatannya di situ. Ya, kita simpulkan. Orang yang berpengetahuan itu orang yang mengerti kebermanfaatan informasi. Dan ini sangat diperlukan di era big data. Kalau kita nggak mengerti manfaatnya, maka informasi tadi akan menawan diri kita. Mungkin itu ya penutupnya gitu. Jadi yang disebut orang berpengetahuan itu orang yang mengerti kebermanfaatan informasi. Ini kemudian tuh di sini sebenarnya ini dia kalam ini ingin memperlihatkan bahwa banyak orang pintar yang tidak mengerti manfaat dari informasi. Bahkan cenderung melampaui batas, ya toh? Melampaui batas. Dan itu bukan tuduhan omong kosong. Peradaban filosofis material sains itu diasumsikan sama untuk manusia, itu kan melampaui batas. Dia tidak memiliki kepengetahuan gitu. Bayangkan, hal yang sosiologis dibawa nilai-nilai sosiologis diasumsikan sama dengan hal yang spiritual gitu kan. Itu kan melampaui batas dimensinya gitu. Gitu. Orang yang berpengetahuan itu orang yang mengerti kebermanfaatan informasi. Di mana batasnya, kegunaannya apa, bentuknya bagaimana. Itu disebut berpengetahuan. Makanya kemudian tuh kebudayaan modern bukan membahagiakan manusia, malah menyeret manusia ke dalam perilaku kecanduan malah. Menyengsarakan. Jadi kemajuan budaya modern itu justru tidak meningkatkan kebahagiaan umat manusia. Ya itu contoh ya, contoh yang melampaui batas. Mungkin itu ininya, dari saya sih itu ya bincang-bincangnya. Oke. Ya, teknologinya maju, peradabannya mundur. Karena lupa kegunaan teknologi ya Bang ya? Larut. Bukan lupa, larut. Ya, larut. Jadi hilang spiritualitasnya, jadi materi dia. Dia larut. Dia larut statusnya. Makanya kan di dalam itu hilang gitu Bang ya? Hah? Keautentikannya itu hilang gitu ya? Iya larut dalam materi, nggak hilang, cuma larut. Kan beda itu sama larut. Sama hilang. Larut. Ini sharing pengalaman ini Bang ya? Mainkan Bang, ya, mainkan. mainkan. Dulu ya sejak muda saya menyukai sekali dunia tasawuf, itu suka sekali. Sehingga sampai pada satu ajaran, bukan satu ajaran ya, mungkin tepatnya satu kesimpulan, wah semuanya harus dinegasikan, harus dinolkan semuanya ini. Jadi pengetahuan-pengetahuan yang dulu didapat dari pondok pesantren, itu ya katakanlah berusaha saya off-kan lah. Jadi ya berusaha untuk bertindak spontan.
Dan pada awalnya ya gitu sih, bersifat wait and see tadi, bersifat menunggu dan merespon, menunggu dan merespon. Mungkin jika saya bisa stabil di situ, ada satu titik nanti saya sampai pada kreativitas mungkin. Artinya ada satu di dalam sini mungkin ada satu dorongan tertentu untuk melakukan satu hal yang besar, ya kreativitas itulah. Cuman waktu kan masih ayo masuk lagi ajaran baru, masuk lagi ajaran baru, jadi masih dalam proses sintesis gitu. Jadi mungkin ini nanti yang semacam data, informasi, pengetahuan ini kan memang umumnya umat Islam atau mungkin umat yang lain juga mereka bertindak, berperilaku sesuai buku panduan, atau mungkin kalau di kelas sebelah kita disinggung oleh kelas sebelah itu, kok kenapa pakai referensi terus, Nah, itu saya pernah mengalami satu masa di mana referensi-referensi tersebut saya singkirkan lah. Saya pingin spontan. Cuman ya gitu, proses juga. Sehingga ada satu titik mungkin nanti ya semuanya itu memang referensi itu memang akhirnya harus diletakkan gitu mungkin, tapi juga mungkin ke depannya mungkin semacam itu. Gitu aja Bang, silakan. Oke ya. Jadi sebenarnya referensi itu tidak perlu dipertentangkan dengan pengalaman gitu loh. Jadi kenapa sih kok itu kan tidak satu dimensi? Kenapa kok misalnya kan banyak tuh orang tuh kemudian nggak perlu referensi, ini ngomongin apa sih? Referensi itu kan dimensi yang memberi, ya kayak apa, prinsip-prinsip gitu kan. Prinsip-prinsip tadi yang kemudian menuntun pengalaman kita. Kan gitu. Jadi kadang-kadang tuh ya pengalaman tuh ya satu dimensi, referensi ya juga dimensi yang lain gitu. Mengetahui kemanfaatannya, makanya kemudian kebijaksanaan itu sebenarnya mengetahui manfaat dari informasi. Dan gitu. Oke ya. Ini yang lain silakan aja, ini kan panggung bersama, bukan panggung saya sendiri. Iya, informasi yang kita tahu kegunaannya, dia jadi pengetahuan. Informasi yang diketahui kegunaannya itu jadi pengetahuan. Nah, iya. Jadi semacam terjadi pergeseran referensi. Jadi pertama mungkin referensi kita berasal dari eksternal. Kemudian pertama ini referensi eksternal tersebut kita amalkan. Nah, dari pengamalan ini kan akhirnya kita mendapat pengalaman. Nah, kemudian akhirnya terjadi pergeseran dari pertama referensi kita dari eksternal, akhirnya ya dari internal, dari pengalaman kita itu. Nah, tetap aja berarti ya judulnya referensi ya, cuman ya terjadi pergeseran saja, referensi dari eksternal, kemudian beralih ke referensi internal atau pengalaman tadi. Ini kan kalau semacam ini kan ilmu kan jadi berkembang ya, kita amalkan, setelah diamalkan ternyata begini, diamalkan lagi berkembang, gitu ya. Iya. Ya, itu kan S1 itu, kuliah S1 itu kan kita kuliah S1 itu ya. Kalau kita kuliah S1, itu tujuannya apa? Biar kita mampu mengkonfirmasi teori dan kenyataan. Itu kan S1 itu. Nah, ini mungkin. Jadi kalau di S1 itu, sarjana S1, dia punya kemampuan standar mengkonfirmasi teori, ilmu, pada kenyataan. Itu S1. Jadi Indonesia itu ya banyak kampus yang tidak memenuhi standar itu, di mana mahasiswanya tidak dibimbing untuk mampu mengkonfirmasi teori dengan kenyataan, tetapi teori itu disalin menjadi duplikasi teori. Skripsi itu kebanyakan gitu, teori disalin untuk dia tidak dibimbing, padahal aslinya itu Dr. Andus itu kan DRS dulu ya. Kemampuannya itu dia mampu mengkonfirmasi teori pada kenyataan. Tapi kalau dokter penuh, dia mampu menciptakan, menginovasi.
teori. Iya. Dokter penuh, dokter kan dokter. Iya. Kalau orang dulu dari kitab kecil kemudian disarahi menjadi kitab besar, semakin jilid-jilid kan ya. Kalau orang sekarang satu kitab besar akhirnya disimpelkan jadi semakin kecil kitabnya itu. Iya. Berarti Ya, S2 makanya gimana tuh kalau tuh, Pak? ada yang mempermasalahkan referensi, itu saya meragukan S1-nya. Ya betul. Iya betul juga nih. Padahal kan Setelah referensi dikonfirmasi di kenyataan gitu. Itu kan memudahkan, memudahkan. Iya. Kalau ada misalkan referensi, saya meragukan S1-nya. Dapat gelar, kesadarannya enggak. Nah iya, setelah S1 dapat pengalaman begini, kan kemudian kita bahasanya kita formalkan, itu juga S2 itu Bang ya? Enggak, bukan gini, Kang Anwar. Iya. Kan S1 itu, ini nyata terangin, S1 kemampuannya itu mengkonfirmasi teori dengan kenyataan, ya toh? S2 itu kemampuannya tidak hanya mengkonfirmasi, tetapi bisa memberi komentar, memberi argumentasi pada teori berdasarkan kok kenyataannya kayak begini kok. Dia udah mampu tuh, udah ada kreativitas untuk menggugat dikit-dikit teori gitu. Jadi bukan menggugat itu bukan berarti menggugat itu bukan berarti dia menghancurkan teori, tapi menambah luasnya teori gitu. Iya. Iya. Oh, saya baru penyaksian. Ternyata teori ini benar ini. Saya belum menambahi. Itu menambah ini dengan lewat argumentasi, nggak boleh diutak-atik gato. Ya. Berarti ada penambahan. Ada penambahan. Ya. Berarti berarti kan orang ini pengalaman pada kenyataannya makin, ya enggak? Pengalaman pada kenyataan itu makin luas. Ya toh? Iya. S3, nanti kita bahas besok. Dapat penambahan ya. Iya, sejauh ini sebatas gantung banget. Penyaksian teori ini benar ini. Teori ini benar ini sebatas. Itu baru S1 Kang. Baru S1 itu. S2 harus ada komentar, penambahan gitu ya. Belum menjelang. Belum. Itu baru S1. Iya. Sip. Itu baru disebut orang yang berpikir. Tapi kamu belum beramal. Di sini S2 itu udah mulai amal. Ya toh? Menginovasi. Ya toh? Iya, otomatis berarti ya, karena memang penambahan ilmu itu dari amal itu. Ya dari amal itu uji coba lagi. Uji coba lagi pengamalan. Ya, sip. Masuk. Kok jadi kok jadi kan? Dispasi O-nya, Kang. Oh, gitu. Jangan tanpa spasi, Gu. Oke ya. Oke, mana nih model adminnya nih? Kayaknya udah cukup nih. Iya, oke Bang. Udah ada cukup ya? Iya. Kang Anwar. Semakin siang semakin saya cari-cari. Iya. Katanya setiap hari saya cari link-linknya mana ini. Dandan sepeda. Ternyata agak telat. Kang Anwar, Kang. Begitu. Kalau kayak tadi itu udah kayak kelas. Ini nanti lama-lama ini bincang-bincangnya bukan bincang-bincang spiritual ini. Kelas apa ini? Mungkin itu pengumuman atau apa yang bisa kita
serap pada pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya Ade Mahnun mewakili tim admin semua. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.